Para pengguna media sosial di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan perdebatan politik. Pertarungan pada pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah seringkali membelah masyarakat ke beberapa kubu untuk saling berpolemik. Pilpres 2019, Pilpres 2024, dan pilkada di berbagai daerah, apalagi Jakarta hari ini, menjadi ajang perdebatan yang begitu riuh. Kolom-kolom media sosial seperti TikTok, X, Facebook, Instagram, dan YouTube dipenuhi oleh berbagai potongan gambar, video, ataupun kutipan dari para politisi yang kemudian dijadikan dasar perdebatan. Perang komentar dan adu argumen daring membuat suasana polarisasi semakin memanas antar kubu. Terlepas dari keragaman perspektif serta ideologi dalam perdebatan, terselip pertanyaan yang menarik. Apakah perdebatan tersebut terjadi secara substantif, atau justru kita terjerat dalam logikal falasi? Selamat datang di Lintas Persepsi. Mari kita coba tarik waktu ke beberapa bulan ke belakang tentang perdebatan yang terjadi pada Pilpres 2024 kemarin. Ketiga elit kubu yang kemarin saling bertarung, justru hari ini beberapa elit akhirnya saling berkoalisi. Sementara para pendukungnya sampai saat ini justru masih tetap berpolemik, saling mencari kebenaran versinya masing-masing. Oke lah kalau misalkan topik yang menjadi perdebatan itu isinya substantif dan memiliki dasar serta argumen yang jelas. Itu masih saya temui di forum-forum akademisi dengan pembicara yang memang kompeten. Tapi forum-forum seperti itu terbatas, yang mendengarkan sedikit. Berbeda dengan forum yang dikemas bahkan difasilitasi oleh televisi. Tidak penting isinya kosong, yang penting ramai dan memantik obrolan kosong di masyarakat. Ini bukan sepenuhnya salah televisi yang menyajikan tontonan seperti itu. Mereka hadir atas dasar bisnis. Semakin banyak ditonton, semakin naik ratingnya. Semakin naik rating, semakin baik bagi perusahaan. Dan hari ini, hal yang sama juga berlaku bagi konten kreator di media sosial ataupun YouTube. Mereka menyajikan tontonan sesuai dengan selera pasar masyarakat Indonesia. Hal ini mungkin tidak akan menjadi masalah ketika kategori yang ditonton oleh masyarakat adalah hiburan. Dan secara sadar, masyarakat juga mengakui bahwa yang ditonton oleh mereka adalah hiburan. Masalahnya, mayoritas masyarakat kita hari ini sering terjebak dengan menjadikan semua hal yang disajikan oleh algoritma sebagai rujukan utama bagi mereka untuk berpikir bahkan bertindak. Mereka tidak tergerak untuk mengkonfirmasi secara rasional setiap informasi yang mereka terima dari internet. Tidak hanya politik atau isu negara, topik personal seperti mental isu, standar pasangan, pencapaian, atau curhatan orang iseng tentang kondisi keluarga yang muncul di sosial media seringkali dijadikan landasan atau standar mereka untuk bertindak di dunia nyata. Belum lagi pengaruh bias konfirmasi. Kita cenderung mencari informasi yang hanya membenarkan apa yang kita percayai secara mutlak dan menolak informasi pembanding. Kondisi ini melahirkan fanatisme buta di kalangan masyarakat. Kita tidak lebih dari sekedar objek algoritma, dan yang menentukan isi dari pikiran kita tergantung informasi yang disuplai dari algoritma itu sendiri. Hal ini memperbesar peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk berbicara dan mengendalikan masyarakat sesuai dengan keinginan atau kepentingannya pribadi tanpa didasari keahlian yang relevan. Internet dan digitalisasi seringkali dijadikan kambing hitam dalam segala bentuk kebebalan manusia pada abad ke-21 ini. Sebelum abad ke-21 dan sebelum kepopuleran internet, tingkat partisipasi orang terhadap berbagai jenis perdebatan termasuk politik sangat terbatas. Sejak kemunculan internet, semakin masif tumbuh pengetahuan palsu. Gagasan terkait pengetahuan palsu dipaparkan oleh Granville dalam Fucking Cultural Literacy. Ia menyatakan bahwa membaca dan mengobrol secara daring membuat masyarakat seolah-olah mengalami, melihat, membaca, dan menonton. Dari hal itu, kemudian orang merasa hanya perlu mengetahui dan punya pendapat, sehingga merasa mampu terlibat dalam percakapan itu. Kondisi ini kemudian yang disebut oleh Granville sebagai pengetahuan palsu yang merupakan model baru dari ketidaktahuan. Tom Nichols dalam bukunya Matinya Kepakaran mengatakan bahwa 90% dari semua hal di dunia maya adalah sampah. Kita bisa saja tidak setuju, namun kalimat ini keluar dengan berlandaskan banyaknya hoax, bias informasi, dan penggiringan opini di internet, sehingga ruang publik dibanjiri informasi tidak penting, serta sajian pemikiran setengah matang. Semua orang dapat mengunggah apapun di internet tanpa melihat lebih jauh dampak buruk yang terjadi ke depannya.
Pada gilirannya, teori konspirasi atau opini subjektif yang menyudutkan orang lain secara personal menjadi menarik untuk dipermainkan. Segala penjelasan informasi halus dramatis dengan judul yang bombastis. Ini dilakukan untuk mencari atensi karena mayoritas masyarakat hari ini cukup kesulitan memahami informasi secara runut. Mereka lebih mempercayai omong kosong meski rumit ketimbang harus menerima penjelasan di luar pengetahuannya. Contoh, topik tentang agama Islam. Harry Pras dengan channelnya mampu lebih banyak menarik orang untuk menonton daripada channel Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat. Padahal, jika melihat kredibilitas keilmuan, kedua ustadz ini merupakan ahli di bidangnya. Atau jika berbicara kondisi ekonomi negara, masyarakat kita lebih suka mendengarkan dari sudut pandang politisi yang subjektif daripada membaca data BPS atau mendengarkan kuliah umum dari doktor atau profesor yang memang bidangnya. Padahal, mereka menggunakan platform distribusi yang sama. Orang cenderung lebih mengikuti opini yang disampaikan konten kreator daripada pakar dengan keilmuannya yang relevan. Namun apakah itu artinya kita harus selalu mengikuti pakar tanpa pilihan lain? Tentu tidak demikian. Pakar memang memiliki penguasaan yang baik terhadap pengetahuan, tapi bisa jadi mereka salah dalam menganalisa sesuatu atau ditunggangi kepentingan tertentu. Namun sejauh ini, peran pakar masih lebih baik dari sumber informasi apapun. Karenanya, Tom Nichols menekankan bahwa pakar di sini wajib membantu dan mengambil peran di setiap persoalan sesuai bidangnya. Selain itu, eksistensi pakar juga diperlukan agar budaya intelektual tidak punah. Sehingga para pakar terus mempertajam keilmuannya dan berupaya memperbaiki segala kekeliruan yang pernah terjadi. Katanya, nih pemerintahan ini. Melalui video ini, saya tidak bermaksud membatasi orang untuk berani berbicara. Lahirnya internet telah mewadahi semua orang untuk berani berbicara dan mengungkapkan pendapatnya ke publik. Dari sudut pandang demokrasi, kondisi hari ini adalah kemajuan. Semua orang memiliki akses informasi yang setara dan memiliki hak penuh atas informasi yang mereka terima. Namun tantangan kita hari ini bukan lagi terbatasnya akses informasi, tapi sudah masuk tahap berikutnya, yaitu memfilter setiap informasi yang kita terima. Video ini saya tujukan untuk menyadarkan kita agar dapat melihat informasi secara berimbang. Apalagi, data menunjukkan masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 7 jam untuk internetan. Artinya, lebih dari setengah hidup kita bermain di dunia maya. Seperti halnya di kehidupan nyata, kita harus mampu menempatkan diri menjadi lebih rendah hati, mencari informasi dari sumber yang bervariasi, mengurangi sinis terhadap kelompok, isu atau orang tertentu, dan lebih selektif dalam memandang atau membaca sebuah informasi berita. Kemudian, berikan ruang para pakar untuk menunjukkan eksistensi keilmuannya. Tempatkan mereka sebagai pendidik dan kita pembelajar. Kita yang butuh mereka. Akses informasi yang tidak terbatas, informasi yang berlebihan, ketidakpercayaan terhadap institusi, dan kebebasan berpendapat yang tidak terkendali berkontribusi pada tenggelamnya eksistensi para ahli. Jika ini dibiarkan, cepat atau lambat, Indonesia akan mengalami penurunan kualitas diskusi publik, penyebaran misinformasi, krisis kepercayaan terhadap sains dan teknologi, serta polarisasi sosial dan politik. Saya Syahhu Maulana, see you next video.